Ya pemirsa, masih dilapor polisi pemirsa. Seorang karyawan toko di Kabupaten Bungo Jambi dibekuk polisi setelah berhasil menggondol uang dari laci dan celengan milik majikannya sendiri sebesar kurang lebih 25 juta rupiah. Ya, nominal yang tidak kecil begitu ya. Pelaku ini ditangkap polisi di kampung halamannya sendiri di daerah Batu Raja, Sumatera Utara. Tersangka Samsul Huda tak berkutik saat ditangkap tim siluman Kota Unit Reskrim Polsek Kota Muaro Bungo, Jambi di dalam sebuah mobil yang ditumpanginya. Pelaku ditangkap lantaran berhasil mencuri uang sebesar 25 juta rupiah yang diambilnya dari laci toko dan 2 celengan tempatnya bekerja. Polisi yang mendapat laporan adanya pencurian langsung olah TKP dan mengidentifikasi pelaku melalui kamera CCTV. Pelaku melakukan aksinya saat toko sedang sepi. Pelaku langsung mengambil uang tersebut di dalam laci serta uang yang ada di dalam celengan. Kapolsek Kota Muaro Bungo, Ibtu Ivan Rifai mengatakan penangkapan pelaku berdasarkan rekaman CCTV dan saksi-saksi. Setelah mendapatkan informasi keberadaan pelaku di kampung halamannya, tim langsung bergerak ke Sumatera Utara untuk melakukan penangkapan. Tersangka tersebut adalah merupakan salah satu karyawan dari toko tersebut dan dapat kita informasi dari saksi bahwa tersangka tersebut melarikan ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Batubara. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan 2 buah celengan plastik dan sebuah gunting yang digunakan untuk mencongkel laci kasir toko. Saat ini, pelaku ditahan Mapolsek Kota Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi. Dan akibat perbuatannya, polisi akan menjerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Dari Muaro Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Aksi arogan pengendara mobil dinas yang menodongkan senjata api ke pengendara lain viral di media sosial. Ya pemirsa, ini pengendara mobil dinas yang diduga anggota TNI itu diduga kesal karena tak diberi jalan saat akan menyalip di tol Jagorawi, Jakarta Timur. Diduga kesal lantaran tidak diberi jalan, pengendara mobil berplat merah menodongkan senjata api ke pengendara lain di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Kejadian bermula saat mobil berplat merah ini hendak menyalip minibus dari sisi kanan, namun minibus tidak. Selanjutnya, aksi koboi seorang pemuda menantang warga sambil mengacungkan pistol juga terjadi di Grobogan, Jawa Tengah. Nah pemirsa, pemuda tersebut ini melepaskan 4 kali tembakan sehingga membuat warga ini lari menyelamatkan diri. Inilah rekaman CCTV sebuah mobil berwarna hitam berhenti mendadak di tengah jalan di Jalan Karangrayung Godong, Grobogan, Jawa Tengah. Sopir yang turun dari mobil langsung meletuskan pistol ke udara sambil menantang warga di sekitar lokasi kejadian. Aksi ini membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan diri. Peristiwa ini dipicu keributan antara pelaku dan warga sebelum kejadian. Aksi koboi jalanan ini juga pernah dilakukan sebanyak 2 kali ke warga lainnya. Dari laporan warga, polisi menangkap pelaku di rumahnya dan menyita pistol yang digunakan. Si pelaku itu tadi pulang, saya kira itu udah clear masalahnya udah clear, terus ternyata dia masih punya dendam, kembali ke sini lagi sebelum keluar dari mobil membunyikan pistol. Berapa kali? 1, 2, 3 kali, 4 kali, ya kemungkinan 4 kali. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami motif pelaku. Kasus ini ditangani Polres Grobogan, Jawa Tengah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman, Nusantara, iNews melaporkan. Selanjutnya, polisi menangkap seorang mucikari yang mempekerjakan anak di bawah umur. Nah ini pelaku pemirsa ditangkap dan diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Wanita berinisial K berusia 53 tahun ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah. Ia menjadi tersangka karena menjadi muncikari 14 perempuan asal Jawa Timur, bahkan 2 diantaranya masih di bawah umur.
Muncikari mempekerjakan belasan wanita untuk melayani pria hidung belang di tempat hiburan malam sejak awal tahun 2021 lalu. Pengguna jasa dikenakan tarif Rp400.000. Namun dari pemeriksaan, perempuan korban prostitusi hanya mendapat bagian Rp50.000. Kasus ini terungkap atas adanya laporan masyarakat atas tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak. Kita dapatkan ada 14 korban, di mana 2 orang korban masih anak-anak, umur 16 tahun dan 14 tahun. Dan semua korban ini bukan warga atau penduduk Kalimantan Tengah, tetapi dari Pulau Jawa, dari wilayah Jawa Timur. Petugas kini tengah memburu seorang wanita berinisial W yang membantu mendatangkan para korban. Sementara tersangka Muncikari K bersama dengan barang bukti ditahan di rutan Polda Kalimantan Tengah dan dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Nekat menjajakan anak perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial secara online, 2 pemuda di Bandar Lampung diringkus polisi yang menyamar sebagai pemesan. Nah, sementara itu pemirsa, Kepolisian Polres Cilegon berhasil mengungkap kasus perdagangan orang atau human trafficking dengan modus menawarkan pekerjaan melalui media sosial di Cilegon, Banten, pemirsa. Dan informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini, pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami, pemirsa, di laporpolisi.ais@gmail.com, pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Anita Mai. Pamit undur diri, Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Fitra dan Ramadan, 2 pemuda warga Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung ini ditangkap lantaran menjajakan anak perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Terbongkarnya praktik prostitusi anak di bawah umur secara daring ini setelah polisi menyelidiki dengan menyamar sebagai pemesan. Polisi mendapati korban yang masih 13 tahun dipaksa melayani pria hidung belang dengan tarif mulai dari Rp250 hingga Rp800.000. Korban ternyata juga pernah dicabuli pelaku sebelum dijadikan PSK, dan semua uang yang didapatkan dari jual diri dirampas 2 pelaku untuk foya-foya. Kami mendapatkan seseorang yang dengan sengaja menjajakan anak perempuan di bawah umur untuk dilakukan praktek prostitusi dengan harga sekira dari Rp250.000 sampai Rp800.000. Atas perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Polresta Bandar Lampung. Polisi menjeratnya dengan Undang-Undang RI tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Perempuan berambut panjang ini berinisial PM, usia 17 tahun, melaporkan kejadian perdagangan orang dengan modus menawarkan pekerjaan di media sosial. PM dijanjikan bekerja di butik di Kota Serang, Banten. Namun korban malah dibawa ke Pekanbaru, Kepulauan Riau untuk bekerja sebagai pelayan lelaki hidung belang di tempat lokalisasi. Petugas kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Cilegon bergerak cepat dan berhasil menangkap 2 pelaku berinisial HF dan NM dan menyita handphone yang digunakan tersangka untuk mencari para korbannya. Pelaku ini mempunyai peran yang berbeda, yang satu menawarkan, yang satu mengantarkan. Yang menawarkan disampaikan kepada si korban bahwa akan dipekerjakan di daerah Kota Serang di salah satu butik. Namun pada pelaksanaannya korban dibawa ke daerah Pekanbaru Riau untuk dipekerjakan menjadi pekerja seks komersial.
Namun dari pihak kepolisian bergerak cepat sehingga perbuatan daripada pidana yang lain tidak sempat terjadi. Atas perbuatannya, kedua tersangka yang bertindak sebagai pengantar dan pencari pekerjaan ini terancam hukuman 15 tahun dengan pelanggaran Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal tentang perlindungan anak sebagaimana dimaksud melakukan penjualan anak.